Masih di Angga Potters podcast terkece seplanet bumi. Waduh, gila. Waduh, mantap banget. Kita lagi ngobrol sama anak-anak pramuka ini. Halo Kak. Halo ya, Ine ya? Iya, Ine Kak, dan Ine. Tama. Iya betul. Oke, mahasiswa berprestasi dari jalur pramuka ini ya kan. Mereka ini ada Duta Nasional Mahasiswa Inspiratif, ya kan. Kalau Ine ini dapat beasiswa dari pramuka. Iya, bisa di pramuka. Ya, kalau di Lampung Tengah sendiri juga prestasinya jadi Miss Code Lampung Tengah tahun 2017. Miss Scout ya Iya. Lampung Tengah. Tahun 2017. 17. Kamu jadi Miss Scout juga enggak? Enggak. Bukan. Apa Boy Scout? Boy Scout apa nih? Mahasiswa berprestasi. Prince Scott. Harus berprestasi. Terus pramuka itu buat kalian tuh kayak gimana sih pramuka itu? Dari Ina deh. Kalau buat saya sendiri pramuka itu jalan jembatan sih. Lebih ke jembatan menuju ke yang saya impikan. Karena kalau saya kan bukan dari orang yang berada gitu. Jadi karena di pramuka saya bisa kemana aja gitu. Karena pramuka saya bisa, kalau dulu dari SMP saya karena pramuka saya bisa keliling Lampung Tengah, bisa tahu semua Lampung Tengah. Waktu SMA meningkat nih dari cuma tahu isinya Lampung Tengah jadi provinsi Lampung dan akhirnya sampai ke nasional, sampai ke Kalimantan karena pramuka. Karena pramuka ya. Iya. Nah, terus Sampai beasiswa juga dari pramuka. Iya. Jadi jembatan buat mencapai tujuan-tujuannya Ine ya. Iya, benar. Gitu ya. Jadi tahu pengetahuan dan lain-lain gitu. Kalau buat Tama sendiri pramuka itu apa buat hidup Tama? Kalau pramuka itu ya itu tadi mimpi awal. Karena kan mimpi awal dulu ikut pramuka itu tuh hanya cuman ikut-ikut aja tuh. Nah terus makin naik, makin SMP ke SMA itu udah ketagihan dengan kegiatan pramuka. Terus ikut lomba nasional yang terus tingkat provinsi, daerah. Nah terus lanjut ke tingkat universitas, nah mendapatkan beasiswa pramuka. Nah di situ ini udah mulai awal mimpi nih. Pramuka nih jadi pegangan dan kunci kesuksesan kedepannya sih gitu. Pramuka itu ini loh internasional loh sebenarnya. Iya, ya kan? Dunia loh itu. Jadi punya potensi keliling dunia bahkan sebetulnya. Iya benar. Seluruh dunia itu punya pramuka kan. Iya cuma namanya kan setiap dunia kan beda-beda gitu. Beda-beda. Ada yang kalau bahasa internasional sih Boy Scout ya. Iya benar. Boy Scout. Kita dulu tuh pandu, sekarang jadi pramuka. Terus mutusin buat pramuka sebagai passion kalian itu dari kapan? Dari SMA gitu. Pramuka deh gitu. Dulu sih awalnya sih kejeblosan ya. Kejeblosan terus lama-lama nagih gitu. Waktu dari SD terus awalnya sih dilarang sama orang tua karena kan kebanyakan kegiatan. Takutnya nanti kamu sakit nih. Main panasan, kamu mimisan nanti. Ya. Tapi ini pernah mimisan ini? Ini mimisan ini? Ya awal terus makin lama makin ketagihan terus ada berprestasi. Nah jadi orang tua tuh bangga jadi gitu. Ya itu kan identik pramuka kan identik sama ketahanan fisik. Kalian ini badannya kecil-kecil kayak gini ya kan. Tadi kan kecil mungkin fisiknya kuat. Kalau aku sendiri ya, kalau pramukanya bisa dibilang dari lahir gitu. Kalau ucapan anak pramuka dari lahir karena dari SD udah ikut pramuka. Dari SD, SMP, SMA, kuliah pun pramukaan. Jadi pada bilang udah dewasa kok masih pramukaan sih gitu. Padahal kan memang pramuka kan gak pandang usia. Walaupun udah presiden aja pramukaan gitu. Pramuka utama ya bahasa pramuka utama kan kalau presiden kan. Iya jadi kalau kamu gimana mengatasi masalah fisik itu? Kalau saya sih karena kerjaannya sih di dalam ruangan ya. Kayak sekretariat. Oh dia administratif ya. Pramuka administratif kamu ya. Nah, jadi gak ke luar gitu kan. Jadi kan ada sesuai passionnya. Kalau emang dia di lapangan ya dikasih di lapangan. Tapi kalau di lapangan dia gak kuat kasih aja yang di dalam kita bilang gitu. Kayak gini deh. Ini seru-seruannya aja deh. Nah ini kan pramuka kan satuan terpisah kan ya. Iya benar. Jadi kalau kamu di regu nih ya, kan kita bisa bentuk regu kan. Ada pinru, wapinru, habis itu anak buah tuh 8 orang sisanya kan. Satu regu tetap 10 kan, belum nambah kan ini? Iya belum. Belum kan? Iya kalau di universitas kan beda namanya gitu. Apa? Kalau di
Regu kan penggalang nih. Penggalang. Kalau penegak itu sangga. Kalau di Sangga. Iya, kalau pandega itu reka. Reka. Berarti Iya. kalian masuknya reka. Reka. Satu reka, isinya tetap 10 orang kan? Beda. Enggak, beda. Bisa lebih sih. 20. Kalau reka malah lebih nurun dia. 5 5 sampai 7 gitu. 5 sampai 7. Iya. Tapi standarnya 7. Iya. Standarnya 7. Oke, dari 7 orang reka nih ya. Kamu itu di segmen yang mana? Kalau kayak dulu kan kita tuh di Regu kan ada kemampuan masing-masing tuh ya. Tapi sebenarnya kita nggak ngobrolin fisik dulu kan. Kalau saat kita hiking bareng gitu kan tuh Iya, bareng semua bareng tuh, semua dong iya. ya kan. Nah, kemampuan kalian itu masing-masing itu ada di mana? Misalkan 2 orang nguasain sandi ya kan, 2 orang itu tali temali, terus itu yang bidai, yang kesehatan, ada yang bagian pengetahuan tentang apa gitu ya. Kalau Tama sendiri apa? Kalau saya sih bidang rekanya bidang kayak komunikasi gitu. Komunikasi. Dia mencakup kayak ya ini kayak podcast kita juga, terus membuat desain grafis, terus kayak berhubungan ke masyarakat via media online gitu-gitu. Modern sekarang ya. Iya, udah modern ya. Sekarang pramuka modern tuh Iya. gitu. Kalau yang dulu Rekannya mungkin dulu dia jurnalistik. gak ikut di LHR-nya itu ya. Iya. Dulu gue tuh Kalau dulu sih- alang dulu tuh, tali gitu. Iya benar. Kangga dulu pramuka tahun 99 Kangga dilantik jadi pramuka Garuda. Oh, Kangga iya. dulu. Presiden ngelatih Kangga dulu. Pada saat penggalang dulu tuh kan. Jadi dulu di situ tahun 99 tuh yang dilantik jadi Garuda tuh 2 orang. Dari jalur umum, bukan jalur jambore. Dulu kan Iya, secara banyak yang dari otomatis jalur. kan, Iya, secara benar. otomatis jambore dilantik Garuda gitu. Kalau Kangga tuh ikut tes gitu kan. Jadi Kangga ini Wih. hafal banget pramuka. Bahkan rumah Kangga itu jalannya jalan pramuka. Kalau kalian tuh dari SD, SMP, SMA, Kangga itu SD, SMP, SMA, Pramuka terus ya, pramuka pramukaan. terus, ya kan? Kuliah enggak. Tapi inget Kangga itu tinggalnya di jalan pramuka bahkan. Berarti Ini, benar. ini tembok Kangga itu, belakangnya itu kuartir daerah itu. Oh, iya, mantap. Iya. Jadi gak ketinggalan nih informasi Udah, jadi kalau pramukanya. orang denger kemah itu udah sehari-hari tuh. Iya di belakang itu. Lagi manjat. Apal banget lah sama tuh pramuka ya kak. Iya, lagi manjat pohon jambu tuh ngeliat anak baris-baris gitu di kuartir daerah tuh. Kuarda, Iya, Kuarda. ya kan? Nah, jadi seru ini bahas-bahas pramuka ini. Nah, kalau misalkan Ina sendiri apa dia kalau di reka? Kalau di reka kan lebih ke pengembangan dirinya kita ya, kayak soft skillnya kan, lebih ke Ya. seni atau desain tadi kan. Tapi kalau dulu, kalau kita bahasnya yang dulu LHR gitu kan, waktu LHR itu lebih ke sandi sama tali temali. Iya kan? Iya, lebih ke situ. Lebih ke situ Ada kan? bagian ke situnya kan, ada bagian mecahin sandinya, ada yang ini fisiknya gitu. Kalau aku lebih ke sandinya, mecahin sandi sama tali temali gitu. Terus kalian latihan fisiknya kayak gimana? Latihan fisik dalam masa pandemi atau gimana nih? Universitas ini atau Universitas, di satu universitas. Di satu universitas. Oke lah, saat pandemi itu kayak gimana? Kan masa sih gak ada latihan fisik? Karena dulu ikut pramuka ini walaupun badan kurus-kurus kayak gini nih, latihan fisik mulu tuh. Itu kalau kayak kita ngobrol gini deh, kayak kita lagi latihan tuh kan tetap ada senior ya, walaupun posisi kita itu waktu itu sudah senior kelas 3 SMP dulu tuh, tapi kan penegaknya dulu kakak senior tuh tetap datang aja Iya, tuh. bener-bener. Itu iseng aja kalau mereka itu, kalau kita ngomong salah itu mereka coba 1 seri dulu push up. ya ada aja gitu kan. Ada aja gitu, tapi ya memang itu latihan kayak kita tuh kayak biasa aja dengan kayak gitu, karena kita sudah terbiasa tuh push up tuh 25 kali. Ya kan? Iya benar. Pull up gitu kan. Terus mau makan tuh harus jalan jongkok dulu gitu kan, jalan jongkok sampai ke sana gitu kan. 10 meter gitu baru ngambil nasinya gitu. Tapi kita tuh kayak gitu tuh gak ngerasa dihukum ya, kita tuh fun gitu. Fun aja bener. Jadi maksudnya biar disiplin, gak boleh, jangan takut bikin salah, tapi gak boleh salah. Jadi gimana tuh ya, ya segala tindakan kita tuh harus akurat maksudnya gitu. Pembelajaran mental. Iya, belajar mental, belajar disiplin dan lain-lain tuh. Nah kalian gimana latihan fisiknya ini gitu? Kalau dalam masa pandemi gini nanti kita di dalam ruangan sih. Dalam ruangan? Heeh. Latihan fisik. Tetap ada sih itu, tapi ada beberapa yang harus ke fisik, namanya kayak olahraga gitu. Terus kan dia mengeluarkan keringat tuh. Jadi lebih efisien gitu. Nah, sama kayak ada latihan PBB tetap ada tuh. Latihan PBB. Kalau di gimana, Nak? UBL sendiri nih mungkin kita ya pelaksanaan fisiknya kayak kalau mau ngambil jadwal olahraga bersama tapi tetap pakai prokes ya Kak. Itu kayak kita mau
tempatnya di mana nih, mau jogging bareng Iya. atau senam bareng, mau tempatnya di mana yang luas yang pasti kan, kayak di Pekor, di mana gitu buat tempat bareng-barengnya gitu. Kalau yang fisiknya, tapi kebanyakan karena pandemi kita kegiatan dialihkan ke online semua, virtual semua gitu. Tapi kalau mau fisik ya kita tentuin jadwal, siapnya kapan bareng-barengnya, terus ya itu tetap pelaksanaan Pramuka prokesnya gitu. sekarang lebih kayak menyenangkan banget ya kayaknya ya gitu ya. Kayak nggak Iya, ada tekanan gitu. Kalau di Iya, universitas itu sedikit dikurangin tekanannya. Mungkin Tekanannya. kalau di SMA masih tetap ya berjalan terus kayak gitu ngalir kan. Heeh, Gitu. Tapi kalau di universitas beda sih. Pramuka universitas beda, enggak disuruh panas-panasan, guling-guling di lumpur itu udah enggak, semua udah hilang Malah dia. di ruangan terus gitu. Iya. Oh gitu ya. Iya. Lebih ke situ ya. Iya, lebih ke pengembangan skillnya kita gitu. Oh iya Ke iya. public speakingnya, jangan apa ya, biar mereka kan, kita kan di universitas nih udah pasti organisasinya banyak ya, pelatihannya di situ gitu. Ke fisik, ke skillnya kita, enggak ke fisik disuruh jungkir-jungkir, disuruh push up itu udah enggak. Sekarang itu gini, tantangan masa depan untuk Pramuka University itu apa sih sebenarnya? Kayak kita tuh harus apa gitu biar bisa bersaing gitu. Ya kan, kayak gimana Nak? Harus kayak gimana? Yang pasti setiap apa ya, kita menumbuhkan skillnya dulu yang bagus di anggota pramukanya. Apa aja sih skill yang Minat dilatih dan di pada saat di universitas? Pastinya sih minat dan bakatnya sih. Mm-hmm. Nah yang pertama yang mungkin minat bakatnya ke arah ke jurnalis, kita belajar jurnalis. Terus ke fotografi, nah kan kita belajarin nih fotografi, tekniknya segala macem. Terus kayak protokol, nah tetap protokol kan biasanya penting nih dengan apa pihak-pihak dinas gitu-gitu. Kalau mau ngadain acara gitu kan, keprotokolan gitu. Oke. Ke basic, jadi basicnya ke arah sana gitu kan. Desain grafis juga, desain grafis ya, public speaking, lebih ke situ sih. Jadi bakat kalian kemana, ayo kita dukung gitu. Oh gitu kita ya, ajarin bareng-bareng ya. Di universitas gitu ya. Iya. Kalau bakatnya ke musik gimana? Bisa sih Kak, kemarin tuh ada bakat kayak seni tari ya. ya. Di seni, dikembangin di seninya. Seni. Jadi kayak bidangnya seni dikembangin di seni, ada per bidang-bidangnya gitu. Seni tari. Iya. Gak ada yang anak musik apa, anak pramuka ini? Banyak, ada sih tapi belum ke. Kalau di UBL belum ya. Kalau seni ditari mungkin yang putri-putri. Misa-misa ya, anak musik aduh KMBS gitu ya. Iya. Iya, kalau itu bisa. dari Tapi UKM dulu ya. Kangga itu ini loh, anak walaupun Kangga main musik gitu ya. Kangga itu kan main musik tuh. Iya, Kak. Tapi passion Kangga juga di pramuka loh. Gitu. Jadi Kangga itu satu-satunya di Regu tuh, dulu Regu ya. Regu yang jadi MP3-nya anak-anak tuh, main iya, gitar gitu kan, lebih ke situ. Tapi memang jadi hibur-hiburan aja, nggak ada dukungan kita harus bagaimana, udah beneran udah kayak main-mainan aja. Tapi benar. nyesel juga ya, padahal di universitas aja ngikut ya dari musik ya, pramuka musik gitu. Kayak di universitas kan Kuliah lagi nih besok. Iya benar. Kalau ada yang bisa musik gitu ya, itu kayak kan sekarang virtual nih, banyak banget lomba-lomba virtual. Nah, yuk yang kalau ada lomba cover lagu atau apa, yuk dari pramuka yang memang bakatnya ada di situ, suaranya bagus, yang bisa main musik, silakan collab buat video ikut lomba itu. Nah, didukung gitu dari universitasnya, dari pramukanya. Pramuka gitu. ya. Jadi kalau yang anggotanya punya basic di situ, terus ada lomba mungkin dari universitas lain atau instansi apa yang mengadakan, ya silakan ikut gitu. Pramuka ini paling sering juga loh ikut apa kegiatan lomba-lombanya ya, karena sering ngumpulin pramuka dari mana aja. Jambore udara masih nggak sih? Kayak Juta Joti ya, Juta Joti. Barusan terasa ya? Barusan. Bulan ini. Itu kan kalian bisa ngobrol sama seluruh dunia kan itu semuanya gitu kan. Iya benar. Terus ngobrol sama pramuka Amerika udah pernah belum? Belum, saya belum pernah Kalau sih. via Zoom-nya sih udah. Via Zoom-nya udah. Oh iya, bisa bahasa Inggris. Ya, kan dengerin gitu mendengarkan. Kalau ngobrol secara langsung sih belum. Belum ya. Iya. Oh, mendengarkan lebih ke situ ya. Kalau interaksi belum. Interaksi sendiri satu orang gitu. Belum ya. Iya, belum. Tapi pengen gak sih kayak gitu kolaborasi dengan ngambil Iya, pastinya pengen kan cari satu sesi 15 menit gitu untuk ngobrolin how about pemuda Boy Scout in Amerika gitu kan now. Bener. Pengen banget. Pada masa pandemi only 50 minute mungkin gitu kan kita talking ya. Talking. Lucu aja kali kan kalau misalkan ada kayak gitu kan jadi apa ya, jadi lucu-lucuan juga kan. Yang bahasa Inggris serinya lebih luas lah ya. Jadi yang bahasa Inggrisnya belibet kan jadi lucu gitu kan. Tapi maksudnya jadi pelajaran gitu kan. Oh, berarti
kita harus ngasah lagi nih kemampuan berbahasa kita gitu. Mana Iya, benar. tahu kan jadi bawa wangi nama Lampung ke kancah internasional lewat pramuka kan jadinya kayak gitu maksudnya. Kocak ya lomba-lomba. Nah, Kakak mau tanya tuh soal kegiatan hiking virtual kan sekarang zaman virtual kan. Iya, benar. Itu kayak gimana hiking virtual ya? Karena dulu hiking mah jalan kaki tuh ketemu alang-alang, pohon beringin, pohon pete tuh dan lain-lain. Hiking virtual gimana? Kalau hiking secara langsung kan kita pasti kayak gitu tadi Kak. Ketemu apa? Ketemu Hutan langsung gitu ya. Hmm. Nah, kalau ini hiking virtual ini kalau hiking langsung kan beregu, kalau virtual kita individu gitu. Karena kalau beregu agak kerok Oke. juga kan. Jadi tetap sistemnya Kalian hampir sama. kayak jadi Dora gitu ya. Lewat peta, Peta-peta map. iya. Ada lewat map. mecahin sandi dulu kan, sandi untuk masuk ke pos selanjutnya. Pos selanjutnya oke. tuh zoom selanjutnya gitu. Tapi kan virtual di situ. Jadi pertemuannya Jadinya kayak bikin game ya kalian tuh ya, kayak bikin game iya kayak virtual ya. game virtual. Oke, Nah, di oke. situ ada pertanyaan kan yang harus mereka jawab. Kalau mereka jawabnya udah bener, nah dikasih kode atau sandi yang harus mereka pecahkan untuk masuk ke zoom berikutnya, untuk pos berikutnya gitu. Oke. Sampai di pos terakhir. Jadi Terus setiap posnya itu nah, beda tempat. Jadinya kayak misal pos pertama di UBL nih, pos kedua menunjukkan kota Bandar Lampung, pos ketiga Waikambas gitu. Jadi benar-benar kita menjelajah provinsi Lampung, menjelajah Indonesia gitu. Melalui virtual. emang iya gitu posnya beneran di Iya di dalam video di Zoom itu tempat itu Waikambasnya itu yang ditampilin. oh tempat Waikambas Iya, ya Waikambasnya. walaupun dia ada di Sukarame atau di Raja Basa gitu ya. Ini Iya. backgroundnya doang Waikambas Iya, gitu. videonya gitu. Video apa Jadi namanya? kita tampilin dulu Waikambas tuh gimana sih gitu. Jadi yang belum tahu Waikambas bisa tahu. Oh, Waikambas tuh seperti ini gitu. Green screennya minum tuh kopinya itu. Iya, Kak. Ini kopi Siap. best seller 24 RA Galeri nih. Ya kan? Paling enak itu kopi susu gula aren. Iya. Minum enggak? Ini boleh kami cobain dulu. Mari Cobain kita dulu cobain. tuh. Cobain dulu. Daripada gua kasih minum virtual nih. Kasih minum virtual via WhatsApp nih. Fotonya doang nih. Diaduk tuh. Ini enggak pakai gula loh. Ini pakai apa? Aren. Gula aren ya, gula juga sih, tapi aren ya. Bukan Pakai gula izin tuh. minum gak nih? Hah? Pakai Izin izin minum minum. Kak gitu. Seru ya. Baca bismillah. Wah, mantap nggak? Mantap ya. Mantap dong. Peres banget kalian ini. Enggak, benar-benar mantap. Hah? Bagus. Jadi Keren, kalau enak. hiking virtual tuh kayak gitu ya. Terus apalagi kegiatan yang virtual yang seru sih, ini seru sih, menarik buat Kangga nih. Jadi yang apa yang Kangga pikirin dulu itu kegiatan itu fisik lah, kan agak-agak mirip lah ya kalau kayak KIR itu kan ada juga tuh karya ilmiah sama Iya. pramuka tuh mirip-mirip juga itu kegiatannya kan. Kalau KIR di universitas nggak ada ya? Beda sama pramuka ya? Ada nggak sih? Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya, tapi lebih ke pramuka semua nih. Mungkin ada tapi di UBL kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya? Iya. Terus apa sih? Kalau jurnalis tuh? Jurnalis kayak gimana tuh? Ya Kalian yang kalian mainkan? ini kalau di kita ya meliput di kegiatan gitu. Oh, liputan kegiatan. Pelatihan iya. Buat Pelatihan. caption lah. Pelatihan Apa ya? desain terus Oke. pelatihan caption gitu. Oke, selesai dari situ jadi sebuah kontennya ditaruh di mana? Di Instagram Pramuka UBL sama YouTube-nya. YouTube-nya. Mm. YouTube-nya Pramuka UBL. Iya. Ada YouTube Pramuka UBL ini? Ada. Ada. Oh ada. Ada. Oh, terus itu berkembang gak sejauh ini? Kangga belum pantau loh YouTube Pramuka UBL tuh. Masih beberapa konten sih. Belum berkembang banget. Oh, iya. Masih berjalan step by step gitu. Karena belum aktif post kontennya Belum gitu. post aktif kok tiap Dan hari minat gitu. dan bakat di jurnalisnya juga masih sedikit orang ya gitu. Iya Iya. karena kan kita baru Pramuka UBL sendiri kan belum lama ya berdirinya. Jadi anggotanya kan kita Oh masih baru ini? iya baru Iya. kita Baru belum lama berapa baru tahun? 4 tahun. 4 tahun ya? Baru 4 4 tahun. Jadi Untuk kita sumber dayanya apa masih namanya? kurang. Apa istilahnya? Ambalan. Kalau Pandega, kalau universitas apa? Pandega, Pandega Racana. Racana. Iya. Oke. Itu ini apa? Belum terlalu banyak orangnya. Yang minat dan bakat untuk hal itu gitu. Kan kalian gini loh, maksudnya kalau tim jurnalis kan mungkin kita balik aja, misal gini. Tim yang bukan jurnalis itu masuknya ke liputan atau masuknya ke Iya. ke
memvisualisasikan apa yang dikerjakan. Misalkan kalian lagi melakukan kegiatan Kegiatan kumpul, kayak tadi olahraga bareng-bareng. Nah ada teman yang videoin, nah hasil videonya diolah sama tim jurnalis. Atau dibalik nih, ya kan kalau dia satu tim jurnalis yang ngeliput yang apa, terus dibantu sama teman-teman yang lain untuk ngedit, untuk ngupload dan lain-lain. Tuh kayak gitu gak sih? Ya, kalau latihan bareng-bareng itu ya mungkin ada yang sesi dokumentasinya, nanti ada tim editnya gitu. Tapi kalau lebih ke penjurusan kita belum terlalu pembagian ya di bidang-bidangnya. Jadi kalau ada yang kira-kira bakatnya di situ, ayo gitu. Kita belum spesifik menentukan bahwa kita punya 4 reka nih gitu belum. Karena kemarin kan sumber dayanya masih kurang, belum bisa memenuhi kalau buat 4 reka atau berapa reka gitu. Sejauh ini ada berapa reka? Untuk satuan terpisah, yang cowok berapa, yang cewek berapa? Kalau anggota Racana sendiri sekarang ada 34 anggota, 22 putra, 12 putri. Kalau yang Racananya, kalau yang Ambalannya ada berapa ya? 30-an juga kayaknya. 30-an juga? Iya. Oh berarti memang masih sedikit ya? Iya masih sedikit, jadi kita masih belum membentuk itu. Jadi masih kayak fleksibel gitu. Yang dulu mau kan zaman ikut, sekolah dulu kan regu aja minimal 10 regu kita punya loh. Iya, nah sekarang kan karena masih baru, kita kan belum banyak anggotanya. Dan di universitas juga susah kan ngajak orang untuk minat ke pramuka gitu. Kenapa ya kayak gitu ya? Itu kayak kenapa ya? Mungkin cemen kali ya. Enggak Kak, mungkin wawasannya ini sih. Kayak masih pengetahuannya dikiranya pramuka masih panas-panasan gitu. Padahal kan kalau di universitas pramukanya udah beda, enggak panas-panasan. Tapi sepengetahuan mereka di luaran sana yang enggak tahu pramuka, masih panas-panasan, masih suruh guling-guling gitu. Padahal kita beda kalau di universitas. Jembur-jembur lumpur gitu. Iya benar. Ih Kangga jadi pengen masuk pramuka universitas loh. Terus Kangga kalau misalkan yang bukan di situ terus mau terjun bareng-bareng di universitas gitu, itu kayak mana? Bisa gak sih orang dari luar gitu, orang umum gitu? Bisa yang penting usianya masih. Kangga masih 26. Aduh. 26 udah masuk pembina Kak. Masuk pembina 26? Iya kan, peserta didik itu terakhir 25 Pandega. 21 kalau palsuin sampai KTP boleh gak? Aduh, maksudnya masuknya ke pembina, jadi jatuhnya udah pembina. Udah gak bisa peserta didik gitu. Kalau dia pembina ngapain tuh pembinanya? KMD, kursus mahir dasar gitu untuk dapetin sertifikat pembina gitu. Sertifikat pembina di universitas gitu ya. Nanti ada SHB-nya. Apa itu? Sertifikat hak bina gitu. Sertifikat hak bina. Oh berarti Kangga gak cuma bisa ngebina di universitas, bisa dari SD, tergantung Kangga yang bina sih. Mau KMD siaga, kalau siaga kan di SD ya tempatnya. Enggak, repot anak kecil. Berarti KMD-nya ngambil KMD yang universitas gitu. lah, biar maksudnya biar berkembang gitu nah, kan. Itu. Jangan yang tergantung itu. ngambil KMD-nya, kursusnya tuh ngambil kursus apa? Tingkat Pandega kah atau penegak, penggalang gitu. Oh gitu ya. Terus mau ngambil sertifikat KMD itu lewat mana? Ikut KMD yang dilaksanakan. Biasanya bakal ada perguruan tinggi yang instansi ngadain yang gitu, mengadakan. Oh, yang kalau ngadain. Dari Kuarda biasanya kan ngadain. Oh gitu KMD. Ya. Kangga tuh tanggan sama Kuarda gak pernah tahu yang kayak gini loh. Nanti kalau ada yang gitu-gitu kasih tahu Kangga ya. Boleh. Ya, Kangga pengen itu. Seru juga kayaknya nih pramuka universitas nih. Tapi KMD sekarang online Kak kebanyakan. Gak apa-apa, bagus malah. Jadi pasang tenda di dalam rumah loh. Gak apa-apa, gak ada masalah. Terus kegiatan senam paginya juga Zoom. Oh ya bagus, gak apa-apa. Karena jadi gak kemana-mana kan. Kalau kemana-mana ini justru malah repot sebetulnya. Nah pada saat kegiatan-kegiatan yang kumpulnya baru Kangga mau ikut tuh, yang kayak gitu tuh. Kalau yang misalkan, di rumah aja loh. Bagus malah. Ya kan? Gak keluar rumah bener kan. Gak panas-panasan. Iya maksudnya ini seru loh. Serius, ini menarik. Kangga tuh baru tahu juga nih. Jujur aja. Itu terjadi pada saat pandemi ini atau emang udah begitu sih? Apanya Kak? Mahasiswa pramuka di universitas? Terjadi waktu pandemi ini. Kalau pandemi ini ya itu lebih ke skillnya itu kan. Tapi kalau pramuka universitas itu seru-seruan ya emang dari dulu nggak terlalu ini sih. Pramuka universitas tuh pasti beda sama pramuka di SMA gitu. Tapi dari ada dulu. yang Kangga seselin dulu loh. Kangga dulu sebenarnya beasiswa untuk mahasiswa dari pramuka tuh sebenarnya baru-baru ini juga kan sebetulnya kan. Kalau di UBL malahan di Indonesia waktu saya kemarin kan sempat ke ini ya studi banding di IPB Pramuka Bogor kan. Itu
ternyata di sana itu bukan beasiswa, cuma jalur masuknya lewat pramuka. Iya. Yang pramuka bisa dapat kesempatan jalur masuk lewat Iya, situ, tapi iya. bukan beasiswa. Nah, ternyata yang baru universitas yang memberikan beasiswa dari pramuka itu baru Universitas Bandar Lampung. Waduh. Gitu. UBL ini boleh Udah juga. 2 tahun ini nih. Seneng nih Pak Rektor nih kalau kalian ngobrol soal UBL nih. Seneng nih. Tim humasnya nggak nih? Tim Uma. Kamu orang dalam UBL ya? Dalam BL Universitas, kuliah di BL nih. Orang akademik kamu ya? Jadi ya happy ya, maksudnya ada kesempatan dong ya. Berarti orang yang hobi pramuka nih, anak-anak SMA kalau mau masuk UBL lewat jalur pramuka Bisa. ya. Iya, pakai sertifikat penghargaan yang mereka punya di SMA. SMA selama SMA gitu mereka pakai gitu. Jadi nggak ikut kegiatan sia-sia itu enggak. Sekarang sertifikatnya bisa digunain gitu. Oke, beasiswa penuh atau tidak? Kalau itu tergantung sama aktivitas mereka ya, piagamnya. Kalau saya sama Kak Tama ini dapatnya 100%. Penuh ya? Iya, penuh 100% beasiswa pramuka. Yang dipakai kan prestasinya tuh tingkat apa gitu. Atau sering juara 1 kah, tapi kalau yang cuma pas dari peserta-peserta aja kan pasti pertimbangannya beda sih sama yang juara-juara gitu. Oh, kalau dia peserta-peserta doang tetap dapat beasiswa tapi nggak 100%. Iya, biasanya ada pertimbangannya juga gitu. Maksudnya pertimbangan apa? Nilai tesnya juga kan kita walaupun memberikan piagam itu untuk bukti, itu kita juga ikut tes. Iya, tes ngerjain soal juga. Tesnya beda apa sama aja kayak yang lain? Akademik sama tes akademiknya. Tes akademiknya ya kayak mau tes UTBK biasa gitu sih menurut saya. Yang ngerjain tugas kayak gitu sama tes kepramukaan, skill pramuka ada tes kepramukaan juga. Ada praktek juga. Oh, jadi kalau pramuka ala-ala nggak bisa ikut ya? Bisa, jadi ada tesnya, ada tali temali, PB juga ada di situ. Oh, ada tesnya juga di tes. Oh, jadi pertimbangannya itu. Jadi berarti pilihannya bukan begitu diterima 100%, 80%, 50%. Ini beneran kalau dimasuk 100%, kalau enggak sama sekali gitu. Iya, ada. Oh, kayak gitu ya. Pilihannya kayak gitu. Iya. Bukan kamu diterima tapi kamu beasiswanya cuma 50%, enggak gitu. Oh, ada. Oh, ada juga yang kayak gitu. Oh, kan gitu. sesuai itu dapatnya dia di rank nilainya dapat berapa. Piagamnya cuma peserta aja atau ada yang prestasi atau ada yang mewakili ke nasional gitu. Ini menarik nih. Mudah-mudahan seluruh universitas di Lampung ini ada jalur lewat sini loh. Amin. Kangga sebagai anak pramuka, ya kayak gitu. Dulu kan karir Kangga tuh mentok di pramuka itu gitu. Udah dapat medali Garuda itu udah gitu. Ngapain lagi? Emang ada pramuka di atas itu? Di atas Nggak ada. Ya ikutnya pramuka atas paling kan. Iya. Gabung di itu. Mau SMA udah ngeband waktu itu kan. Mau SMA ikut Penegak Pandega ngulang lagi kan ntar. Dari Jambore naik ke Raimuna nasional lagi. Ntar dilantik lagi jadi Garuda lagi di Pandega gitu kan. Capek aja ngulang lagi gitu kan. Gitu setiap ininya beda ya bener. Ya, tapi kalau Kangga tahu di universitas itu pramukanya itu semenarik ini, tapi udah dulu nggak gitu sih ya. Dulu Kangga kuliah, Kangga tuh jujur ya, Kangga angkatan 2003 kuliah. Jauh ya? Jauh banget. Masih 3 tahun nih kayaknya. Kamu masih 3 tahun? 2003 kan? Iya 3 tahun. Ya Allah. 2003. Belum aja masuk siaga tuh. Masih. Siaga aja belum ya? Belum. Prasiaga ya? Prasiaga kayak Mas Yan. Ya ampun, masih 3 tahun itu, 2003. Oh, kamu lahir tahun 2000 ya berarti? Iya, ya? bener. 2000. Tama lahir tahun berapa? 99. Kamu 4 tahun berarti? Iya, 4 tahun. Ya ampun gitu. Kalau masih kecil-kecil. Tapi jujur ya, ini pramuka universitas ternyata menarik. Iya. Menarik. Dan Kangga baru tahu dan beasiswa tuh itu bagus banget loh, jenjang, jadi nggak sia-sia loh kegiatan pramuka itu. Iya benar. Dan kenapa itu PR-nya gitu tuh, kenapa anak-anak sekarang tuh lebih nggak, maksudnya kurang berminat gitu di kesini, pramuka, padahal kegiatannya online sekarang kan. Lebih padahal banyak apa ya, banyak hal yang bisa dipelajarin di pramuka gitu. Semua ada di pramuka gitu. Iya. Kangga itu dulu ikut pramuka karena faktor itu sebenarnya. Karena Kangga sadar dan paham kalau pramuka itu memang sebenarnya basically networknya internasional gitu. Network pramuka itu internasional. Kangga ikut beberapa jambore kan, jambore udara, jambore tapi nggak kebagian jambore nasional waktu itu. Ada jambore dunia tapi yang dipilih cuma 1 orang. Itu dulu dari sekolah yang berbeda.
Gitu. Jambore dunia waktu itu kebagian, tapi bukan dari sekolah Kangga waktu itu yang dikirim. Gila ketat itu beneran. Di Mesir dulu Kangga kebagiannya dulu itu. Jambore dunianya itu. Wow. Lumayan kan? Mantap. Kayaknya itu- jambore dunia terakhir kemarin ini di mana? Di Jepang apa Di Jepang ya? 2005 waktu aku jambore daerah di Guarda, itu ada yang dari jambore dunianya pulang mereka. Jadi jadi mereka jadi bintang tamu narasumber gitu. Bintang tamu ya. Mm-mm. Terus pengalaman ikut jambore gitu, kalian kebagian gak sih kalian di tahun, kan jambore kan punya masa waktu Iya, kan? masa waktu 5 Berapa tahun sekali. Ya kan? Nah kalian pas kebagian di tahun kalian gak sih? Sumpah saya waktu itu gak lagi kebagian sih. Kalau saya kebagian sampai di daerah SMP. Oh jambore daerah? Iya, waktu SMP. Waktu SMP? Iya, jadi penggalang itu. Oke, dulu itu kan gak nyangka juga dulu waktu pas ikut kegiatan pramuka waktu SMA, tiba-tiba tuh sertifikat kepake buat Iya benar. Beasiswa. dan bisa dipakai beasiswa lagi gitu. Bener, Nyangka gak sih itu? Nggak nyangka banget kan. Ternyata apa ya? Sampai ke nasional ternyata kepake gitu piagamnya. Terus tau dari mana kalau UBL buka itu? Iya ada? itu di-share di grup-grup WhatsApp gitu kan, grup-grup pramuka. Terus Masa kaget, sih iya, gitu, bener masa itu. sih gitu. Ini yang dipakai apa? Piagamnya katanya. Terus ada tesnya juga. Piagam segini Coba. dong tebelnya ya. Dari SD. Kasih tuh. semuanya gitu. Dari SD. Ada itu khususnya Kak. Nah, Piagam SMA biasanya. oh yang Yang dipakai. dipakai mulai dari Oh, SMA. Mulai dari SMA, dari penegak berarti Iya ya. dari Iya. penegak. Penegak juga. Jadi kalian ini gila-gila pangkat dulu itu ya. Ya. Ramu rakit terap, penegak pandega. Sini ya, di sini ya dulu Iya. penegak pandega di sini ya. Kalau Balok-balok penegak ya? di sini kan iya benar. Batara Iya kan? Laksana gitu. Batara Laksana kan. Terus kalau universitas apa? Tetap Pandega. sama, Pandega di sini tetap juga. di sini Iya. juga. Bajunya tetap baju pramuka Iya dong. benar. Ya kan? Kalau ini alma mater ya? Ini Iya, PDH-nya. PDH-nya. PDH. Pakaian dalam lagi. Pakaian harian ya? Iya. Pakaian dinas harian. Oh, pakaian dalam. Pakai dalam lagi. Pakaian dalam harian. Kolor dong. Kolornya tuh. Ya kan? Pakaian dinas hariannya kayak gini. Iya. Terus kalau baju pramukanya tetap itu. Iya, Terus sekarang sesuai tuh- aturannya, sesuai jukran yang ada gitu. Oh gitu ya. Sesuai adatnya masing-masing tuh Kak. Maksudnya gimana adatnya masing-masing tuh? Kalau untuk pramuka, seragam pramuka sendiri kan kita tetap patokannya jukran ya, Iya. jukran tentang seragam pramuka. Hmm. Nah kalau kayak di Lampung mungkin kan ada selempang untuk adat kan, Hmm. karena Oh, menunjukkan ciri khas daerah iya, sih iya, biasanya. iya. Kalau di Lampung kan pakai tapis kita, nah di daerah mana pakai bahan khasnya masing-masing gitu, bahan tambahannya gitu sih. Gitu Tapi ya. dipakainya cuma kalau waktu ada acara aja, nggak apa ya, nggak dipakai sehari-hari gitu. Iya, nggak sehari-hari Hmm. gitu juga kan pas lagi ada. Ada acara untuk memperkenalkan aja bahwa ini dari budaya. Lampung dan ini adat kita gitu. Iya ya ampun. Terus kalau satuan terpisah, lomba-lomba kayak gitu itu dibeda-bedain gak sih? Misalkan tingkat kesulitannya atau kayak gimana gitu, enggak ya? Kalau tingkat kesulitannya enggak sih, kalau PBB satuan terpisah ya putra-putri ya sama yang Iya, dilakuinnya iya. gitu. Oke, ini pertanyaan yang Kangga tanya juga tadi ke Tama gitu. Nah sekarang kalian sebagai anak pramuka itu ngelihat musisi itu kayak gimana sih? Ngelihat anak band, musisi, penyanyi dan lain-lain lah gitu kan. Kalian kan punya tuh teman anak-anak UKMBS misalkan gitu ya, anak-anak seni gitu. Itu kalian ngelihat mereka tuh kayak gimana nih? Menurut pandangan kalian, ya kan? Pandangan tanggapan kalian. Iya pastinya apa ya? Anak juga musik sih. itu bandel-bandel, Enggak beganjulan, begadang, pulang malam, Enggak sih. main cewek kerjaannya gitu. Enggak juga sih, karena kan basically-nya masing-masing ya. Kalau emang pilihannya udah ke situ ya, juga kan di pramuka juga ada musik, biasanya kita sharing juga, collab juga gitu. Juga kan kalau di pramuka kan kita juga sering ngundang musik sih gitu. Jadi ya apa ya? Udah beda-beda ininya ya. Skillnya Skillnya masing-masing. masing-masing. Tapi masih gitu. ada lomba PBB gitu gak sih? Masih. Kak. Virtual ini masih, jadi mereka ngirimnya bentuk video. Oh, Ngirim bentuk gitu. video Oke. PBB gitu. Video PBB. Iya. Kayak no editing gitu. No editing. Jadi benar kelihatan. ada beberapa aba-aba yang harus dipenuhin. Sama seperti offline, cuman itu virtual, jadinya mereka video di tempat sekolah masing-masing, cuma ngirimnya video ke panitianya gitu. Terus cabang PBB yang belum ada PBB biasa, PBB tongkat, PBB irama, apa kayak gimana tuh? Kayak gimana? Itu ada. Emang kalian cukup apa regunya satu peleton kan 31 orang biasanya kan?
Apa satu orang tetap mewakili satu orang? Satu orang. Enggak. Tetap satu peloton dong. 10 orang, 8 orang Kan belum gitu. nanti formasi ya kan. Iya, benar. Formasinya belum tuh. Kan pertama tuh aba-aba awal. Ya kan aba-aba yang biasa lah. 18 gerakan itu kan hadap kanan Terus hadap itu kiri. variasi kan maksudnya. Nah, variasi ya kan. Itu kayak gimana? Ya masih sama seperti itu sih. Masih kayak gitu juga. Metodenya aja yang berubah biasanya. Terus kalau kayak formasi, nah ini enaknya nih kalau dia formasi kan berarti ngambil kameranya dari atas dong. Enggak ya, dari depan gitu. Dari depan tetap. Kalau misalkan pakai formasi trapesium, ngebentuk trapesium. Nah itu jadi gak kelihatan dari ininya, tapi kan dia kelihatan bukanya gitu sih. Ngebuka posisinya. Ngebukanya gitu, kelihatan. Tapi kalau kameranya ada 2 dari atas keren juga kali ya. Jadi juara kelihatan. 1 itu menang itu juara 1. Pakai drone ya dari atas. Iya. Boleh. Ya kan, ngasih ide ya Kang ya. Bagus tuh kayaknya ya. Boleh nih teman-teman. Poin plus tuh. Bener kan? Poin plus dong. Poin plus Kan ini pasti. kita ngomongin video kan. Iya benar. Karena mereka juga ngambilnya kan pakai effortnya lebih dari yang lain gitu. Ya kan, bilang aja drone nyewa ini ya kan. Gitu. Nyewa mahal loh. Bener. Masa gak jadi pertimbangan nih ya kan. Gitu kan. Itu kan ada dasar-dasar. Maksudnya kan kita ngomongin keindahan kita, estetika kan. Estetikanya kita pada saat baris berbaris tuh. Apa tegap, sikap dan lain-lain. Nah ketika ditampilkan, kayaknya rapat gitu kan, bagus gitu, rapi. Dan terlihat rapih gitu. Iya kan. Dari samping muka ngebuka formasi sampai ke visual atasnya tuh ternyata susunannya gini banget gitu ya. Atau ngebentuk ambalan kan mungkin kan. Ini kan singkatan kan. Huruf gitu. Set gitu ya. Ih keren juga itu ya. Latihan lah kalian kayak gitu lah. Formasi. Nah itu kan maksudnya kolaborasi sekarang antara visual, memvisualisasikan apa yang kalian lakuin. Jadinya kan kayak gitu tuh. Iya benar. Mungkin kali supaya pramuka ini jadi lebih menarik lagi, ya itu kali perbanyakan kegiatan kayak gini kali ya visualnya gitu kan. Kalian lebih memperbanyak nge-share kegiatan pramukanya kayak gini gitu. Gitu ya. Terus kan karena gak tahu tujuannya gitu. Nah kalian kasih tahu tuh informasi-informasi itu, tujuan-tujuannya berpramuka gitu. Ya kan kalian kan pasti nanti lulus, terus tahu-tahu nanti lulus menjadi apa? Lulus. Pembina. Enggak. Belum tahu sih mau lanjut pramukanya. Tapi pengennya sih ya tetap lanjut pramuka terus, tapi kan karena jurusannya bukan di pendidikan. Karena jurusannya juga bukan di pendidikan, jadi mau kayak jurusan apa ini? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi juga sama. Ya, Jadi tujuannya pengen ke media pertelevisian gitu sih. Broadcasting. Iya, media massa. Media massa sekarang udah digital semua loh rata-rata. Iya. Jadi kalian memang ujung tombak masa depan ini untuk sektor broadcasting digital masa depan loh. Soalnya kan kalau yang sekarang kan udah susah tuh. Iya benar. Untuk offline itu udah maksudnya ada tapi kurangnya diminati. Iya satu itu, yang kedua juga ya itu kan harus apalagi sekarang gitu kan. Fokusnya ketat kan, kalian juga nanti kalau nge-share kalau beritanya nggak berimbang gimana? Iya benar. Harus bisa bedainnya yang itulah, jadi kader untuk menolak berita hoax itu kan. Iya, karena kan etika jurnalis harus pegang kuat-kuat dong. Benar. Ya kan, konfirmasi narasumber, saat kalian nulis berita kalian konfirmasi dulu tuh narasumber. Kan ada sekarang para jurnalis itu nulis berita, tapi bahkan narasumbernya aja nggak tahu. Ini menurut si ini gitu. Loh, kata si narasumbernya kan, saya aja gak pernah ngomong kayak gitu kata dia. Emang dia wawancara saya? Enggak. Iya, banyak kan kayak gitu loh sekarang, hati-hati loh. Undang-undang ITE-nya lebih ketat kan sekarang ini. Jadi mengerikan gitu. Walaupun kalian punya hak jawab gitu ya di dalam jurnalis tuh ya. Punya hak jawab, punya hak interpretasi terhadap berita yang kalian iniin gitu. Kalian udah tinggal kalau ada salah tinggal minta maaf, tinggal delete dan lain-lain. Jurnalis kan rata-rata gitu tuh. Agak susah ya, masuk penjaranya susah itu. Tapi ya titipan Kak Angga sih kalau kalian jadi agen jurnalis masa depan itu kalian harus jadi ngebangun Indonesia terutama Lampung ya. Ini orang Lampung semua kan, ngomong orang Lampung Tengah. Kamu dari Waikanan. Waikanan tuh ya. Pak Bro Bupati Adipati itu. Main tuh. Pak Rektornya juga dari Waikanan. Masa tuh. Iya itu Kak Angga dulu main di acara Pak Bupati. Pak Bupati pernah kesini loh. Pernah kesini rekaman. Ya gitu. Jadi harus punya berita-berita yang kuat ya, jadi jurnalis yang kuat, punya etika yang bagus. Intinya jadi inspirasi lagi kan buat
buat yang generasi selanjutnya tuh. Pengennya jadi di broadcast ya. Kalau saya Kerja sendiri, kerja atau mau bikin media sendiri? pengennya sih pengen media sendiri. Media sendiri buat ya? sendiri kayak Mata Najwa gitu kan. Dia buat media narasi gitu. Jadi pengen banget membuka lowongan pekerjaan gitu. Mau buka lapangan pekerjaan. Kalau ini gimana? Mau Kalau jadi saya Mata pengen- Najwa juga? Cari pengalaman dulu sih. Yang pastikan cari pengalaman di perusahaan medianya tuh. Cari banyak-banyak dulu baru kalau ini ya pastinya pengen buka sendiri juga gitu. Iya ya, kalian satu arah sesuai minat bakat loh. Itu keren. Dan Kangga dukung tuh. Jarang loh anak muda yang apa ya, yang punya passion dan dia itu berani melanjutkan passionnya. Dan Kangga kalau misalkan kalian buletin tekad kalian dan dukung, karena gila enjoy banget. Kangga tuh sering bilang nih musisi, kayak Kangga main musik gitu. Banyak yang bilang kalau musik itu bukan menjadi masa depan lah, bla 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 Iya, dan benar. lain-lain gitu Kadang kan. gitu banyak. Jadi begitu Kangga jalan, fun dan lain-lain, nemuin jalannya, passion gitu. Dan Kangga sampai detik ini akhirnya ngerasa jadi orang yang sangat beruntung, bersyukur banget sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Kangga itu kerja di bidang passionnya Kangga Iya, sesuai gitu. sama passion kita gitu, nggak ada tekanan gitu kan. Gak ada tekanan. Jadi kerjanya nyantai sambil Tenang gitu, enjoy. Iya, Sebenarnya enjoy. lebih ke situ sih. Pikiran. Lebih ke enjoy gitu benar. Kalau kepikiran pasti, karena kita harus menghasilkan karya yang Iya. excellent. Iya benar. Ya kan, excellent, lalu menghasilkan uang gitu Iya. kan. Gitu, nah paling Iya. tekanannya ke situ tuh. Tapi apapun tekanannya kita tetap balik ke pasal 1, enjoy. Enjoy kita gitu kan, gak ada dari Eh, pihak lain nah yang pasal harus. sebelum pasal 0-nya adalah easy buat kita gitu loh, mudah buat kita. Buat orang lain kan main musik susah gitu, tapi buat Kangga main musik tuh mudah banget gitu. Sama kayak kalian, jurnalis tuh sulit kayaknya gitu kan. Tapi buat kalian nih hari-harinya udah kayak gitu kan, buat kalian tuh mudah gitu. Dan jarang loh, udah kerjanya kuliah komunikasi, jurusan konsentrasinya broadcast, terus pramuka mendukung untuk mensupport prestasi, jatuhnya kan kayak gitu kan. Tiba-tiba lulus jadi pegawai bank. aduh. Lulus jadi apa gitu, beda. Ini maksudnya bukan jadi pegawai bank salah ya, enggak. Tapi maksudnya beda Bisa sejalan gitu. Enggak sejalan sama apa yang udah dilakuin, kayaknya sia-sia akhirnya gitu. Ini kayak gitu. Nah, dulu Kangga tuh mutusin berhenti untuk kegiatan pramuka yang dulu itu kayak gitu faktornya. Awal ngikutin kegiatan pramuka kenapa? Karena pramuka punya network internasional. Nah, karena beneran udah jaringan itu terputus networknya gitu, karena kelulusan tingkat SMP, SMA sampai universitas gitu kan, itu sulit itu untuk menjangkau hal-hal yang lebih tinggi lagi. Akhirnya Kangga putusin untuk nggak ke situ gitu. Padahal passion tuh dari kecil loh, dari SD Kangga udah ikut siaga, SMP Kangga ikut penggalang gitu, SMA ikut penegak tapi nggak aktif lagi gitu, dan mutusin untuk enggak gitu. Dan geng, sekarang ini peluangnya luas ya anak pramuka ya. Yuk anak pramuka yang dari SD, SMP, SMA udah mulai harus kumpul-kumpul lagi, harus ini lagi nih, ada kakak-kakaknya ini. Sekarang semester berapa nih? Semester 5. Semester 5. Iya. Oh, udah jadi inilah ya, udah jadi PIC lah ya. Iya sih. Iya kan, semester 5 ya. Koordinator. Bukan jadi koordinator kan, udah bukan jadi junior lagi ya. Iya benar. Kalian kalau buat sama junior galak-galak gak sih? Enggak sih. Orientasi anak baru gimana sih? Orientasi pramuka ya, kita gak ngomongin orientasi kampus. Orientasi pramuka kalian tuh terhadap anak baru gimana? Kalau di orientasi kita ya poin pentingnya kan di menumbuhin rasa kekeluargaan dan kebersamaan antar anggota ya. Jadi nggak terlalu ada kekerasan, nggak ada kekerasan di dalamnya. Jadi buat numbuhin mental mereka sama kekeluargaan sama kebersamaannya aja. Kayak mana caranya? Numbuhin mental itu kayak gimana? Contohnya gimana? Diajak apa ya? Komunikasi gimana sih, berpikir kritis ke depannya tuh Kalau gimana dulu kan gitu. dibentak ya kan. Kalau Ya sekarang kan agak ditakut-takutin kan kayaknya gitu. kalau di UBL sendiri agak anti ya dibentak ya. Jadi kita lebih ya diajak ngobrol, gimana sih berpikir kritis, gimana menurut kalian sebagai mahasiswa, sebagai pramuka di universitas harus gimana gitu. Diajak ngobrol ke situ. Belajar mengakui kesalahan gitu. Iya, benar. Terus kalau salah hukumannya gimana? Ya, Kan pramuka kan kayak gitu dong, ada Iya, ada kalau reward, dulu ada kan- punishment dong. Iya, kalau dulu kan push up gitu Push ya. up langsung. kan gitu. Iya. Kalau sekarang kembali enggak ke sih. pribadinya Iya, masing-masing. dikembalikan ke kamu. Kayak gimana? Ya, kamu Kembalinya salahnya ke aku di mana gimana? gitu. Kembalinya ke aku.
Aku salah nih, Iya. ya kan? Iya. Lalu Kamu aku salah apa? Ya kan, aku Kira-kira harus- yang mau kalau kamu salah tuh yang harus diperbaiki di mana? Kira-kira untuk menebus kesalahan kamu apa yang harus kamu lakukan gitu? Oh Yang gitu. akan kamu lakukan. Kalau aku misalkan salah dalam menjalankan tugas, misalkan aku disuruh untuk membuat satu karya ilmiah, tulisan. Terus aku salah konsep, misalkan disuruhnya tentang makanan khas Lampung. Tapi ternyata aku nulis di situ batik, tentang batik gitu di situ. Itu salah tuh kan. Itu gimana? Ya, Apakah pasti aku harus mengulang lagi ya kan? Mengakui kesalahan ya? mengakui kesalahan sama ya diperbaiki aja gitu. Diperbaiki ya. Diperbaiki kan kalau Berarti jadinya kalau- salah dong kalau ikut lomba jadi kalah dong. Ya kan? Iya, kalau- Ya mau gimana dong. Iya, benar. Iya juga ya. Jadi mau gak mau salah harus ya. yang ngakui salah terus diperbaiki lagi kalau emang kalau untuk tugas ya itu tugas ya diperbaiki diulang dari awal dia harusnya ngerjainnya tadi tentang kuliner malah tentang batik gitu kan jadi ya ngumpul ulang yang tentang itu diperbaiki Menurut aja. kalian tim atau dalam keanggotaan pramuka yang merugikan itu yang kayak gimana sih? Nah kan kalau yang tadi kan pramuka yang salah, kalau salah bisa diperbaiki. Kalau yang merugikan tuh kayak gimana? Pramuka yang Ngabisin merugikan ya duit tuh binaan kah atau dia yang Belum pernah ternyata dapet sih. pramuka yang merugikan dari anggota maksudnya Iya. kan tim tadi nih maksudnya anggotanya itu merugikan anggota lain kah atau pramuka itu yang merugikan itu gimana kak? Maksudnya, anggota yang merugikan anggota yang lainnya. Itu kayak gimana? kalau di keanggotaannya mungkin dia nggak ada kabar nih nggak ada kabar jadi harusnya kan kalau di problemnya universitas ya atau problemnya kita organisasi kalau nggak hadir tuh konfirmasi sama anggotanya anggota lainnya gitu atau sama ketuanya biar kalau ada yang tanya kemana nih anggotamu kok tinggal segini nggak ada yang datang gitu ada jawaban kita punya jawaban nge-backup nge-backup terus ini sedang ada kegiatan ini kah atau ada yang lain keperluan yang lain jadi kita nggak kesalahan tapi kalau dia udah nggak ada kabar nggak mau tanggung jawab atas kesalahan itu juga itu yang membebani gitu. Membebani ya. Iya benar. Komunikasi yang penting sih Pak. Komunikasi ya. Kembali ke komunikasinya. Karena kan kita pramuka ini kan sudah dilatih untuk biasa bekerja sama iya, gitu. Benar. Karena kalau nggak ada yang di dalam itu nggak ada orang hebat. Yang Semua hebat belajar. yang hebat tuh kalau yang mampu bekerja sama sebenarnya gitu. Benar. Nggak mungkin juga kan hebat-hebat sendirian aja lo sana kata orang kan. Jadi memang harus dibagi kan. Iya. Nah begitu si hebat-hebat ini berkumpul itu jadi sesuatu yang luar biasa kan. Jadi pondasi. Ya kan jadi sesuatu yang saling menutupi, saling ya. Backup. Nah, buat kalian arti reka gitu ya. Reka ya, arti anggota reka dalam kalian itu kayak gimana sih? Tim kalian itu kan punya reka masing-masing enggak sekarang? Oh, udah pisah sekarang apa? Masih solid dalam reka enggak? Fleksibel ya Kak itu masihan. Jadi kita belum kayak tadi yang aku bilang di awal, kita belum menentukan rekanya tuh di UBL ada apa aja sih belum. Jadi kayak kalau misal aku kan passionnya di speaking nih. Jadi kalau mau ada perlombaan di mana ada mengadakan lomba musikalisasi puisi kah atau presenter gitu, ya didorong dari pramuka, ayo ikutan nanti kalau mau latihan gitu. kita dampingin gitu. Kita sambil koreksi bareng-bareng gitu. Jadi itu dari anak-anak yang punya sama-sama basicnya di public speaking gitu, di speaking. Jadi kita belum menentukan secara pastinya bahwa kita punya reka tentang public speaking sendiri gitu. Terus kalian buat ngejaga kesulitan kalian antara anggota kayak gimana? Yang pasti kalau ini ya, kesulitan tuh lebih ke kuncinya tuh komunikasi sama tanggung jawab. Komunikasi gitu ya? Sih. Semua anggota kan dikasih jabatan sih Kak. Nah jadi kan di situ kayak mereka bertanggung jawab. Dikasih tanggung jawab ya. Mau nggak mau ya itulah tadi. Gimana cara ngelaksanain tanggung jawab itu? Kalian pernah mengeluarkan anggota kalian nggak? Tidak sih Kak. Wah sayang banget kalau dikeluarin. Jadi cuma ini segitu-gitunya ya. Dulu kan, tapi kan anggota itu membanding kalian. Misalkan apa yang terjadi kalau seandainya ada anggota yang membebani organisasi? Apakah kalian keluarin atau memperbaiki sikap dia? Enggak, kalau di pramuka kan ada adat nih. Nanti dari tim adat ini yang nanyain, negur dulu, kasih teguran. Terus pasti kalau dia melakukan yang membuat kita beban dari anggota sendiri, dari tim sendiri tuh pasti ada alasan nih. Kenapa dia melakukan seperti itu, atau pasti ada masalah atau kurang akrab sama anggota lain gitu. Pasti
dari adatnya itu nanyain dulu apa kamu ada problem di dalam organisasi ini gitu. Jadi kita nggak langsung keluarin, jadi kita tanyain dulu atau gimana kalau udah ditanyain mau lanjut atau enggak, nah di situ jadi ditanyain dulu mau lanjut masih mau lanjut atau enggak gitu. Enggak kita langsung mengeluarkan enggak. Kalau kalian keluarin berarti kalian ninggalin teman kalian sendiri dong. Iya benar. Nah, ya, makanya kalau bisa diakrepin kita rangkul bareng-bareng temennya gitu. Gitu kan sayang kan. Pramuka itu karena dulu dilatih untuk sayang sama teman-teman gitu, nggak boleh ninggalin temen apapun yang terjadi. Kayak kita kan pada saat SMP dulu kan regu kita satu ala-ala ada perintah patah kaki di bidai dan kita harus digotong gitu kan. Ingat nggak? Dulu kan kita digotong dan kita harus bawa teman kita itu, nggak boleh kita tinggalin. Itu udah. Ada yang pingsan aja ya, benar-benar buat tandu kita kan diangkat kan, gitu. Kita angkat tuh sampai garis finish walaupun terlambat gitu kan. Kita dilatih untuk nggak boleh ninggalin teman sebenarnya kan kayak gitu. Iya sih keren lah kalian tuh. Terus apa nih harapan kalian untuk kegiatan pramuka di masa depan nih? Harapan kalian nih buat nutup podcast kita deh. Ya kan? Ya harapannya teman-teman ikut VJ Anasti sih pastinya. Apa sih VJ Anasti? VJ Anasti apa? VJ Anasti ini lomba kegiatan virtual journey. Dia kayak kegiatan. Oh virtual journey VJ ya oke. Iya, virtual journey. Nah yang dilakukan di Pramuka Aryaguna. Nah dia kegiatannya kan virtual, Zoom gitu. Dari pos 1, pos 2 sampai ke pos 10 gitu. Dia masing-masing pos itu kita per daerah wilayah unggulan di Lampung nih. Nah jadi untuk mengangkat kebudayaan sama daerah pariwisatanya gitu. Nah kita melakukan itu virtual journey gitu. Kegiatannya dilaksanakan dari hari ini udah mulai pendaftaran sampai tanggal 19 Oktober ya, November 2021. Kegiatannya dilaksanakan tanggal 19-20 di online. Teman-teman yang mengikuti kegiatannya penegak SMA, perguruan tinggi Perti, sama yang Pertinya tuh Ambalan sama Racana bisa ikut. Bisa ikut itu. Itu harapannya yang paling dekat ikut perlombaan VJ anak kita di Anasti. Iya. Nah, terus harapan kalian di masa yang akan datang apa? Ina gimana? Mungkin kalau yang harapan dari Pramuka UBL sendiri ya, kalau Pramuka UBL, ya, kalau Pramuka secara luas, harapan di Pramuka secara luas ya, semoga Pramuka itu benar-benar bisa menjadi apa ya wadah gitu, wadah bagi anak Pramuka di Indonesia maupun dunia menjadi jembatan gitu. Jembatan untuk komunikasi, jembatan untuk meraih mimpi dan lain hal sebagainya gitu. Kan karena Pramuka ada di semuanya tapi semua gak ada di Pramuka gitu. Oke, wah luar biasa ya. Pramuka ada semua. Iya, Pramuka ada di semua kayak seni. Iya. Kesehatan itu semuanya ada di Pramuka, tapi dari semua itu gak ada di Pramuka. Gitu. Pramuka ada di semua gak di Pramuka. Kalau jadi inget dulu apa pernah di Regu tuh ada perlombaan dulu ikutan lomba tingkat gitu ya. Oh iya Kak. Disuruh lomba ada perlombaan tari dong kita. Wah, iya, jadi bener. Nari itu kan kita kan nari dan sendiri kan kalau LT kan. Iya, latihan sendiri di sanggar dulu kan. Seru sih sebenarnya agak-agak gimana gitu, tapi ya memang ngulang lagi. Seru sih, seru. Oke, geng, thank you banget ya semuanya yang udah hadir nih, Tama, Ine. Semoga Pramuka Lampung semakin berkembang. Amin. Dan Pramuka UBL ambalannya apa namanya? Aryaguna. Ambalan rasanya Aryaguna. Aryaguna ya. Iya, Aryaguna. Mudah-mudahan kalian semakin apa ya namanya jadi agen inspirasi masa depan. Amin. Ya kan kalian bisa menciptakan regenerasi baru. Ya kan kelanjutan kalian inget loh kalian punya ilmu yang kalau nggak dilanjutin ya bakal mati di situ, berhenti di situ pramukanya gitu. Sayang kan? Sayang banget udah. Sayang banget. Nanti dicabut sama kuartir daerah loh ambalan. Ya kan? Jangan dong. Kalau nggak aktif loh. Harus aktif terus ya supaya berkembang ya. Ini soalnya punya potensi dan thank you banget buat Universitas Bandar Lampung yang udah ngasih beasiswa untuk pramuka gitu dari anak-anak dari jalur pramuka gitu. Ini saya apresiasi banget. Mudah-mudahan banyak yang ikutan pramuka dan berprestasi di situ karena itu pramuka tadi bisa membantu gitu kan. Pramuka bisa bantu, semua ada di pramuka. Tapi semua ada di pramuka tapi yang lain belum tentu ada. Belum tentu ada di pramuka. Oke, geng, give applause untuk Ine dan Tama.